Mari kita bersama-sama bangkit berdiri, kita masuk dalam saat teduh untuk memasuki ibadah pada pagi hari ini. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang setianya sampai selama-lamanya dan tidak meninggalkan pekerjaan tangannya. Turunlah kiranya atas kita sekalian kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Kita siapkan hati kita. Kita mau masuk di dalam ruang yang kudus Tuhan. Kami mau menyembah Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus.
Ya Tuhan, jikalau bukan karena korban penumpahan darah-Mu di atas kayu salib, siapakah kami yang layak untuk berdiri di hadirat-Mu bahkan masuk ruang yang maha kudus. Tuhan, biarlah pada pagi hari ini sekali lagi perjumpaan kami bukan hanya dengan Engkau ya Tuhan kami Yesus Kristus, tetapi perjumpaan dengan Tuhan Yesus yang tersalib bagi kami. Berkatilah ya Tuhan ibadah pada pagi hari ini dari awal sampai akhir. Berkatilah semua ya Tuhan yang hadir di ruangan ini. Dari hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan, worship leader, singer, pemusik, dan siapapun juga ya Tuhan. Semua yang hadir di tempat ini. Biarlah kami sungguh-sungguh hari ini merasakan kuasa kasih-Mu meliputi setiap hidup kami. Hadirlah Engkau Tuhan saat ini di dalam ibadah di ruangan ini. Kami berdoa memohon di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. 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 Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Saatnya saya akan memanggil anak-anak Petra Kids untuk maju ke depan. Dihapuskan dosaku hanya oleh darah Yesus. Aku pulih dan sembuh hanya oleh darah Yesus. Oh, darah Tuhanku, sumber pembasuhku, sucilah hidupku hanya oleh darah Yesus. Sekali lagi ya. Dihapuskan dosaku hanya oleh darah Yesus. Aku pulih dan sembuh hanya oleh darah Yesus. Oh, darah Tuhanku, sumber pembasuhku, sucilah hidupku hanya oleh darah Yesus. Mari kita bangkit berdiri. Saudara, kita angkat tangan kita doakan untuk anak-anak kita. Ya Tuhan, percayakan anak-anak boleh datang ke rumah Tuhan selagi mereka masih sangat kecil. Kita percaya Tuhan punya rencana atas hidup mereka. Kita doakan agar Tuhan boleh memberkati di dalam segala hal yang mereka sedang kerjakan. Dan ketika mereka sebentar akan dengar cerita di sekolah minggu, mereka juga boleh mendapatkan berkat rohani. Mari sama-sama kita angkat tangan kita berdoa untuk anak-anak kita. Bapa dalam surga, kami berdoa, kami bersyukur, kami berterima kasih kepada Tuhan jikalau Engkau mempercayakan untuk anak-anak Petra Kids ini di tengah-tengah rumah Tuhan, di tengah-tengah keluarga Allah di tempat ini ya Tuhan. Kami berdoa, kami percaya Tuhan punya rencana yang indah. Khususnya ya Tuhan, ketika mereka masih kecil, mereka boleh mengenal Tuhan. Mereka boleh dijamah oleh Tuhan. Mereka boleh menerima keselamatan dari Tuhan. Kami berdoa, biar Tuhan yang boleh menggenapi akan segala permohonan kami. Dan sebentar mereka akan bersama-sama belajar kebenaran firman Tuhan. Mereka mendengar pujian. Kami berdoa, biar Tuhan boleh memakai setiap mereka kakak-kakak yang mendampingi untuk hamba Tuhan yang menceritakan kisah Alkitab. Tuhan juga berkati, Tuhan pimpin. Sehingga kami percaya mereka boleh mengenal Tuhan, mereka bertumbuh di dalam iman dan akan pengenalan akan Engkau. Kami berdoa, kami serahkan untuk anak-anak kami ini ke dalam tangan-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Puji nama Tuhan. Selamat beribadah anak-anak sekalian. Selamat beribadah adik-adik. Tuhan Yesus memberkati.
Puji nama Tuhan. Sebagaimana tadi gembala kita sudah katakan bahwa bulan ini adalah bulan-bulan Paskah. Bulan-bulan di mana kita sebagai anak-anak Tuhan, mari kita mau merenungkan akan kasih Tuhan. Amin. Yang sudah Tuhan curahkan bagi kita semua lewat pengorbanannya di Bukit Golgota. Sehingga saya dan saudara kita boleh diselamatkan. Bukan karena hasil usaha kita, tapi kita tahu karena Tuhan. Sejauh timur dari barat, Engkau telah membuang dosaku ya Tuhan. Mari kita mau memuji, kita mau menyembah Tuhan kita yang sungguh baik dan luar biasa. Haleluya Yesus. Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Tiada kau ingat lagi pelanggaranku. Amin. Jauh ke dalam tubir laut, kau melemparkan dosaku. Tiada kau perhitungkan kesalahanku. Betapa besar kasih-Mu, betapa besar kasih pengampunan-Mu Tuhan. Tak kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima
pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. Amin, amin. Tuhan, saudara bersyukur. Kita bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan begitu mengasihi kita. Sebagai raja ucapan syukur kita akan membawa persembahan syukur kita di hari ini. Saya persilakan hambanya. Mari kita satu dalam doa. Seperti pujian ini ya Tuhan, kami sangat bersyukur karena Engkau begitu mengasihi setiap kami. Siapakah kami ya Tuhan sehingga Engkau rela mati bagi setiap kami, mengampuni dosa kami. Oleh karena itu dengan kesadaran ini, ya Tuhan kami ingin bersyukur. Karena kebaikan yang sudah kami terima, kebaikan karena Engkau mengampuni dosa kami. Kebaikan karena Engkau rela mati bagi setiap kami. Kebaikan karena Engkau memelihara hidup kami. Hingga hari ini kami boleh ada sebagaimana kami ada. Kami bersyukur untuk segala kebaikan Tuhan. Dan biarlah ya Tuhan kami boleh memberi dengan hati yang penuh ucapan syukur. Kami berdoa, kami menyerahkan ya Tuhan untuk gereja-Mu, Gereja Petra Indonesia. Gereja yang tidak sempurna, namun kami melihat penyertaan Tuhan yang begitu sempurna untuk gereja kami ini. Tuhan berkati untuk mereka yang mengelola, sehingga gereja Tuhan boleh semakin memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Ya, mari Bapak Ibu boleh membawa persembahannya ke depan. Betapa besar kasih pengampunanmu Tuhan, tak Kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan, pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. Betapa besar kasih-Mu, betapa besar kasih pengampunanmu Tuhan, tak Kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan, pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. Pengampunan yang Kau beri Tuhan. Amin. Pengampunan yang Kau beri, katakan pengampunan yang Kau beri, pengampunan yang Kau beri, pengampunan yang Kau beri Tuhan, pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. Kita berikan sorakan bagi Allah kita, berikan sorak-sorai yang meriah bagi Allah kita yang sudah mengasihi kita, yang sudah mengampuni segala dosa-dosa kita. Amin. Biarlah dalam bulan-bulan ini, ya, minggu-minggu yang kita jalani, mari kita sama-sama merenungkan betapa Tuhan baik bagi kita. Amin. Kita boleh menambah lagi waktu-waktu doa kita kepada Tuhan, menambah lagi waktu-waktu kita membaca firman Tuhan. Amin. Sehingga semakin hari kita semakin mengenal Tuhan kita, hidup kita semakin melekat kepada Tuhan kita. Amin saudara. Karena Dia telah memberi yang terbaik bagi kita. Karya terbesar
yang sudah Tuhan lakukan buat saya dan saudara semua di atas bukit Golgota. Kita mau bersyukur kepada Allah kita. Katakan kasih yang terindah. Kasih yang terindah, Yesus. Hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Katakan biarlah pujian dari hatiku, pujian dari hatiku, selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Mu. Sekali lagi katakan kasih yang terindah, kasih yang terindah. Amin Tuhan. Hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku, selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Mu. Mari kita semua sama-sama bangkit berdiri. Katakan karya terbesar, karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Karya terbesar, karya terbesar. Naikkan pujian ini ya Allah, dengan rasa kagum kita, syukur kita kepada Allah kita. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah menyelamatkan hidup kami. Engkau harta yang terindah Tuhan. Amin. Dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Mari saya mengundang jemaat naikkan pujian ini. Katakan kasih yang terindah, kasih. Pujian-Mu keluar dari lubuk hati-Mu yang paling dalam. Hanya kami temukan di dalam Engkau Tuhan, sumber pengharapan kami. Engkaulah sumber kekuatan hidup kami Tuhan. Haleluya Yesus. Biarlah pujian selalu ada keluar dari mulut kami. Pujian ucapan syukur kami Tuhan. Amin Yesus. Yes. Amin Tuhan. Yesus baik. Oh, karya terbesar, karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkan.
Engkau ku kagumi. Sekali lagi, karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang kumiliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. 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 Ya Tuhan, secara emosional kami dengan gampang mengatakan bahwa Engkau bagian kami yang terindah dan termahal. Secara emosi kami mudah mengatakan karya salib-Mu begitu besar bagi kami. Namun kalau kami mau jujur, kami adalah orang-orang berdosa yang secara pikiran dan di dalam kehidupan kami setiap hari, kenyataannya yang kami kejar-kejar lebih daripada segala-galanya adalah ambisi kami, karier kami, kenikmatan hidup kami, dan bukan perkenanan-Mu. Tuhan, ampunilah kami. Dan biarlah khususnya pada ibadah kami pada pagi hari ini dan ketika kami membaca dan merenungkan firman Tuhan, kami sungguh-sungguh secara totalitas menjadikan Engkau yang paling berharga bagi kami. Oleh karenanya Tuhan, bekerjalah Roh-Mu atas setiap kami. Baik hamba-Mu yang menyampaikan firman Tuhan, juga kepada setiap kami yang mendengar. Bahkan pada hari-hari selanjutnya ketika ada orang-orang yang mendengarkannya melalui YouTube. Biarlah saat itu dimanapun mereka berada, Roh dan kuasa-Mu bekerja. Kami berdoa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Silahkan duduk. Sepanjang 1 bulan ini sampai hari Jumat Agung dan Paskah, kita akan terus merenungkan, membahas 7 perkataan Tuhan Yesus di atas kayu salib. Dan hari ini minggu pertama daripada bulan Maret kita akan membahas perkataan Tuhan Yesus yang pertama ketika dia sudah terpaku di atas kayu salib. Mari kita bersama-sama membaca Injil Lukas pasal 23, saya akan baca mulai ayat 33 sampai dengan ayat yang ke-43. Demikian bunyi firman Tuhan di dalam Injil Lukas pasal 23 mulai ayat 33 sampai 34. Ketika mereka sampai di tempat yang bernama Tengkorak, mereka menyalibkan Yesus di situ dan juga kedua orang penjahat itu, yang seorang di sebelah kanannya dan yang lain di sebelah kirinya. Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Dan mereka membuang undi untuk membagi pakaiannya. Orang banyak berdiri di situ dan melihat semuanya. Pemimpin-pemimpin mengejek dia, katanya, "Orang lain ia selamatkan. Biarkan sekarang ia menyelamatkan dirinya sendiri. Jika ia adalah Mesias, orang yang dipilih Allah." Juga prajurit-prajurit mengolok-olok dia. Mereka mengunjukkan anggur asam kepadanya dan berkata, "Jika engkau adalah raja orang Yahudi, selamatkanlah dirimu." Ada juga tulisan di atas kepalanya, "Inilah raja orang Yahudi." Seorang dari penjahat yang digantung itu menghujat dia, katanya, "Bukankah engkau Kristus?"
Selamatkanlah dirimu dan kami. Tetapi yang seorang mendengar dia katanya, tidakkah engkau takut juga tidak kepada Allah? Sebab engkau menerima hukuman yang sama. Kita memang selayaknya dihukum sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Tetapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah. Lalu ia berkata, Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai Raja. Kata Yesus kepadanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Sampai di sini pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia bagi kita adalah orang-orang yang bukan hanya berjumpa dengan Tuhan Yesus di dalam kesehariannya, tetapi berjumpa dengan Kristus yang terpaku di atas kayu salib. Orang yang berjumpa dengan Tuhan Yesus ketika Tuhan Yesus melakukan penyembuhan mujizat. Orang ini hanya menjadikan Yesus sebagai pertolongan dalam masa-masa sulit. Tetapi orang yang berjumpa dengan Kristus di atas kayu salib adalah orang-orang yang berkata, Tuhan, ini aku, orang berdosa, ampunilah aku. Dan orang yang seperti ini adalah orang yang berbahagia. Boleh saya menyelesaikan khotbah saya? Walaupun ini bagian yang sangat penting sekali. Tetapi kalaupun saya akan mengkhotbahkan apa yang sudah saya baca, jangan lupa kalimat-kalimat tadi. Jangan cukup berjumpa dengan Tuhan Yesus yang belum naik ke atas kayu salib. Berjumpahlah yang lebih penting dengan dia yang terpaku di atas kayu salib. Saudara kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pada waktu kita mencoba membaca Injil, baik itu Injil Matius, Markus, Lukas maupun Yohanes, maka sebetulnya Injil itu berbicara tentang kisah salib Kristus. Kisah di mana Tuhan Yesus tergantung di atas kayu salib. Itu sebabnya ada banyak mujizat-mujizat yang spektakuler yang dicatat oleh Injil ini, tetapi tidak ditulis oleh Injil itu. Misalnya tentang Tuhan Yesus merubah air menjadi anggur, hanya dicatat di dalam Injil Yohanes saja. Banyak Injil-Injil yang cuma mencatat mujizat-mujizat yang khas Injil mereka. Tetapi kisah kayu salib itu dicatat oleh Injil Matius, Markus, Lukas, Yohanes, bahkan sepanjang kisah para rasul, surat-surat Paulus terus menerus diulang dan diulang. Sebab karena pada hakikatnya Injil adalah kisah tentang kayu salib. Dan pada waktu kita berbicara tentang kisah kayu salib, maka bagian yang baru saja kita baca ini merupakan klimaks daripada kisah kayu salib. Walaupun sebetulnya kisah itu mulai menjadi klimaks pada satu malam sebelumnya. Yaitu pada waktu Yudas membawa sekian banyak orang di Taman Getsemani. Dan dengan ciuman yang dibayar 30 keping perak, dia menyerahkan Yesus kepada orang banyak. Kenapakah Yudas harus dipakai oleh orang-orang pembenci Kristus untuk menyerahkan Tuhan Yesus? Sebab pada waktu itu orang-orang Yahudi sedang dijajah oleh kekaisaran Romawi dalam banyak hal. Sebagai jajahan itu tidak enak. Tetapi pada waktu itu sebetulnya orang-orang Yahudi dan khususnya di daerah Palestina tempat orang-orang Yahudi tinggal, itu diperlakukan semacam daerah istimewa di kekaisaran Romawi. Yaitu bahwa orang-orang Yahudi berhak melakukan semua
aturan-aturan sesuai dengan agama yang diyakini oleh orang Yahudi. Dan berbicara tentang melanggar tradisi-tradisi atau agama orang Yahudi, imam-imam, ahli Taurat punya wewenang untuk menghakimi. Asal jangan sampai pertama menjatuhkan vonis hukum mati. Dan yang kedua, asal penghakiman itu tidak mendatangkan huru-hara. Itu 2 syarat yang diberikan oleh Kekaisaran Romawi kepada daerah istimewa di mana orang-orang Yahudi bermukim. Itu sebabnya supaya penangkapan Yesus tidak menimbulkan huru-hara, maka harus ditangkap secara diam-diam. Jadi kalau ketika Yesus sedang berkhotbah di keramaian, banyak orang sedang melakukan mujizat, walaupun sudah melakukan mujizat tetapi banyak orang yang membencinya, ketika dalam situasi keramaian menangkap, itu akan terjadi huru-hara. Itu sebabnya perlu seorang yang tahu tempat-tempat di mana Tuhan Yesus sedang menyendiri. Di tempat itulah dia ditangkap dan tidak terjadi huru-hara. Dan kita tahu persis, Yudas tahu tempat itu, yaitu Taman Getsemani. Saudara tahu berapa nilai daripada 30 keping perak kalau saya mau coba krus dengan nilai hari ini. Saya lihat itu tadi pagi-pagi benar. Itu tidak lebih daripada sekitar 4,8 juta rupiah saja. Ya memang sih kita boleh pikir mungkin pada zaman Yudas 4,8 juta itu sangat luar biasa besarnya karena devaluasi makin lama makin mengerikan. Ya betul, cukup berharga. Kalau saya mau mencoba mengingat ketika saya mengambil keputusan untuk berhenti dari bekerja secara dalam tanda kutip ya, cuma dalam tanda kutip duniawi. Lalu masuk ke saat saya ingat persis waktu itu saya setiap bulan kecuali bonus-bonus dan lain sebagainya dapat tunjangan 320.000 rupiah. Setelah itu saya masuk Seminari Alkitab Asia Tenggara Marang. Itu 5 tahun kemudian. Pertama kali saya melayani di gereja dapat tunjangan 320.000 rupiah. Saya ngomong sama Tuhan, Tuhan guyonan banget kamu. Ini 5 tahun yang lalu ketika saya meninggalkan profesi saya. Belum termasuk bonus-bonusnya. Ini sudah full. Oke. Tetapi sekarang 3,2 juta pun tidak ada nilainya bagi kita. Itu 10 kali lipatnya. Jadi 4,8 juta rupiah itu bagi kita tidak berarti. Tetapi mungkin pada zaman itu bagi Yudas nilai yang sangat besar. Tetapi kalaupun itu nilai yang sangat besar, saya percaya ini tidak pantas dilakukan. Berapa sih nilai yang cukup besar bagi kita sekarang? Kalau katakanlah saya sebut 1 triliun, apakah 1 triliun cukup layak untuk kita terima dan diganti dengan sebuah ciuman menyerahkan Tuhan Yesus? Jawabannya silahkan pikirkan sendiri-sendiri. Tetapi bagi saya jelas, berapapun diberikan kepada saya, amit-amit paling tidak sekarang ini saya bertekad tidak menyerahkan Yesus. Lain kali tidak tahu kalau minggu depan saya jatuh dalam pencobaan. Tetapi yang jelas hari ini saya berkata, berapapun yang Tuhan, yang orang lain berikan, saya tidak akan menyerahkan Yesus. Tetapi Yudas melakukan ini. Dan itulah klimaks mulai berlangsung 1 malam sebelumnya. Lalu ketika kemudian Yudas sudah mencium Tuhan Yesus, lalu Tuhan Yesus ditangkap oleh orang banyak.
Lalu mulailah digiring, diarak, dipermalukan sambil diolok-olok pada tengah malam. Dibawa ke rumah Kayafas. Di sana diinterogasi, di sana diolok, di sana diludahi. Di sana disuruh menebak siapa yang memukul dia. Tuhan Yesus berdiam diri. Kalau dia mau berdoa, Tuhan, tunjukkan kepada siapa yang baru saja menampar aku. Tunjukkan kepadaku siapa yang baru saja meludahi aku. Terlalu gampang. Bapa menyatakan itu dan Yesus langsung jawab, oh gampang. Pakai baju merah kan misalnya. Tetapi Tuhan berdiam. Dan dari rumah Kayafas, dia digiring ke rumah Herodes, raja wilayah yang punya otoritas untuk menjatuhkan hukuman mati. Tetapi Herodes yang sangat membenci Tuhan Yesus hari itu main aman. Oh, memang saya sih punya otoritas untuk menjatuhkan vonis. Tetapi ini kasusnya lebih daripada sekedar kasus orang Yahudi. Ini menyangkut keseluruhan kekasaran Romawi. Sebab berulang kali Tuhan Yesus berkata, kerajaanku, kerajaanku dan kerajaanku. Ini wilayah Pilatus. Digiringlah Tuhan Yesus dari tempat Herodes ke tempat Pilatus. Dan peristiwa yang kita baca tadi adalah peristiwa setelah Pilatus cuci tangan. Saudara, kalau engkau adalah sebagian kecil daripada orang-orang yang mengikut Tuhan Yesus, yang suaranya tertutup oleh teriakan mereka yang mengatakan salibkanlah dia, sementara hatimu berdoa, ya Tuhan, tolong lepaskan dia. Yang kami yakini adalah Mesias. Waktu saudara melihat Pilatus mencuci tangan, apa perasaanmu? Dan setelah Pilatus mencuci tangan inilah, maka Tuhan Yesus diserahkan kepada mereka, yaitu orang-orang banyak. Maka melanjutkan kelelahan Tuhan Yesus yang semalam sudah dinista, sudah dipukuli, bahkan waktu itu sudah disesah 49 kali oleh perintah Pilatus. Sekarang Tuhan Yesus diarak lagi, diiringi oleh orang banyak untuk menuju ke Bukit Golgota. Orang banyak ini jelas adalah orang-orang yang semalam menangkap Tuhan Yesus di Taman Getsemani. Orang banyak ini jelas adalah beberapa prajurit, baik yang nanti bertugas untuk menyalibkan Tuhan Yesus, maupun yang mengawal sepanjang perjalanan dari kantornya Pilatus sampai ke Bukit Golgota supaya tidak terjadi kerusuhan. Dan orang banyak itu termasuk pemimpin-pemimpin, ahli-ahli Taurat, imam-imam, kepala orang-orang Farisi yang membenci Yesus, termasuk dengan orang-orang bayarannya, supaya teriakannya itu makin keras. Supaya memberikan kesan kepada Pilatus, jikalau tidak dipenuhi tuntutannya akan terjadi huru-hara. Semuanya orang itu. Tetapi termasuk sedikit orang-orang pengikut Kristus yang masih punya keberanian untuk terus mengikutinya. Itu sebabnya di dalam ayat tadi dikatakan ketika mereka sampai di tempat yang bernama Tengkorak. Mereka itulah orang-orang banyak yang tadi saya sebutkan. Sekarang sudah sampai pada fokus peristiwa kayu salib. Sosok ibarat sebuah film. Tadinya itu kameramen pakai mode panoramik. Seluruh rombongan yang besar itu kelihatan, di-shoot semuanya. Kalau pakai konteks sekarang ini bahkan kadang-kadang angle-nya berubah. Pengambilan dari drone, kelihatan banyak sekali
orang-orang yang beriring-iring dari kantor Pilatus sampai ke Bukit Golgota yang juga bernama Tengkorak. Dan dari mood panoramik tiba-tiba berubah menjadi fokus. Fokus kepada beberapa orang prajurit yang sedang menyalibkan Tuhan Yesus. Sudah tentu fokus juga kepada Tuhan Yesus dan 2 orang penjahat yang disalibkan di samping Tuhan Yesus. Dari panoramik berubah menjadi fokus. Ibarat seorang wartawan, Lukas ini punya etika dalam menyampaikan berita. Dia tidak menyebutkan secara detail bagaimana tok palu diketuk dengan pukul besi yang kuat. Lukas tidak menceritakan secara detail bagaimana sikap Tuhan Yesus ketika paku mulai menusuk tangan dan kakinya. Ibarat kalau sekarang ini ada wartawan-wartawan yang etis, korban kecelakaan mukanya diblur. Luka-luka yang mengerikan juga diblur. Tetapi celakanya sekarang ada banyak wartawan dadakan. Apa saja yang muncul direkam pakai HP, diviralkan begitu rupa. Tanpa memikirkan kode etik jurnalistik. Berkali-kali bukan kita menerima berita viral. Seseorang gantung diri. Wajahnya kelihatan. Sampai-sampai kita tahu, loh ini kan anaknya si dia yang kita kenal. Lukas pada zaman itu sudah melakukan kode etik jurnalistis. Cuma dikatakan mereka menyalibkan Tuhan Yesus. Tetapi saya mencoba kurang etis sedikit pada khotbah hari ini. Mencoba mengungkapkan detailnya kira-kira seperti apa. Walaupun Lukas sudah memblur itu. Tetapi kalau sama mencoba berpikir waktu paku mulai melukai Tuhan Yesus. Bahkan pada waktu Tuhan Yesus ditemeti. Itu dia teriak-teriak atau diam saja. Untuk menahan sakit dia menggigit bibirnya. Saya tidak tahu. Tetapi yang jelas pasti sangat menderita. Saya termasuk orang yang kalau sakit ini tahan. Tidak berteriak tetapi bukan berarti tidak rasa sakit saudara. Keliru kalau saya tidak rasa sakit. Saya bukan Superman. Satu kali saudara kira-kira 15 tahun yang lalu atau bahkan 20 tahun yang lalu itu saya ingat masih di STTRI di Parung Buncit. Saya ini ya rada-rada dipaksa sih sama yang setia mendampingi saya. Ayolah coba refleksi kaki. Dan refleksi kakinya itu bukan cuma pakai jari loh, pakai itu loh. Tusuk kayu tuh kan ya. Ya saya tahan. Tapi saya kesakitan banget. Karena saya diem aja, makin. Tiba-tiba yang loh, Pak Yung kok pucat sekali. Lah ya sakit sekali. Kamu pikir enggak? Lah Pak Yung diem ya saya sekuat tenaga. Dalam hati saya Tuhan ampunilah dia. Sekalipun dia tahu apa yang dia perbuat. Sejak saat itu saya tidak mau refleksi lagi saudara. Tidak teriak bukan berarti tidak sakit. Saya tidak tahu Yesus waktu itu seperti apa. Entah dia menggigit bibirnya untuk menahan rasa sakit. Atau dia teriak-teriak, bagi saya sah-sah saja. Setiap orang punya kebiasaan berbeda-beda kok. Ada orang yang untuk mencoba menahan rasa sakit dengan teriak-teriak. Aduh silahkan. Yang teriak-teriak bukan berarti dia penakut. Yang diam juga bukan berarti seorang pemberani. Setiap orang punya caranya masing-masing. Tetapi yang saya tahu, setelah Tuhan Yesus sanggup sedikit menguasai rasa sakit yang begitu menyiksa dia.
kalimat pertama yang muncul daripadanya sesuatu hal yang sangat mengagetkan. Bapa, ampunilah mereka. Sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Sebetulnya sebagai yang benar, Yesus berhak berkata. Setelah dia mampu menguasai rasa sakitnya yang tersiksa, dia boleh berkata, barang siapa melawan aku, barang siapa menjolimi aku, dia melawan Allah. Ya Bapa, berpihaklah kepada anakmu yang kau kasihi dan nyatakanlah keadilan dan kebenaran. Boleh enggak dia berkata demikian? Siapa yang berhak melarang Yesus berkata apa di atas kayu salib? Kalau dia berkata seperti yang tadi saya katakan juga tidak salah. Memang dia benar, memang dia dijolimi, memang dia mendapatkan sesuatu yang tidak sempatasnya dia terima. Dan dia berhak juga meminta Allah sebagai yang benar dan hakim yang adil menyatakan keadilannya. Tetapi bukan itu yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Tetapi sebaliknya mengatakan, ya Bapa, ampunilah mereka. Perkataan ini paling tidak bisa saya simpulkan secara cepat melalui beberapa poin. Yang pertama membuktikan dia sendiri sudah mengampuni. Dia sendiri bisa menerima apa yang sekarang dialami. Itu sebabnya dia mintanya kepada Bapa, ampunilah mereka. Kenapa dia mintanya kepada Bapa yang untuk mengampuni mereka? Kecuali karena poin pertama Yesus sendiri sudah mengampuni. Yang kedua saya mau memberikan perbandingan. Semacam ilustrasi. Ketika misalnya seseorang menghina saya, memperlakukan saya secara begitu luar biasa. Saya sudah oke. Sudah bisa mengampuni. Tetapi istriku masih tidak terima. Masa suamiku diperlakukan seperti itu. Maka saya akan berkata kepada istri saya, sudahlah, maafkan dia. Saya juga sakit. Tetapi saya udah oke kok. Ampuni dia. Itu kata saya kepada istri saya. Seperti itulah yang Yesus katakan kepada Bapa. Pada waktu Kristus dipakukan di atas kayu salib, siapakah yang paling terluka? Siapakah yang paling sedih? Siapakah yang paling harus tahan diri untuk tidak melepaskan Yesus dari atas kayu salib? Jelas dia adalah Bapa di surga. Kalau boleh pakai bahasa sehari-hari. Gila, anakku yang kukasihi diperlakukan seperti ini. Ada semacam kesan. Ketika Bapa harus menyatakan keadilannya. Menyatakan pemeliharaannya kepada anaknya yang dikasihi. Karena kepada kita pun Tuhan berkata, Bapa kita di surga berkata, satu helai rambut di kepalamu tidak akan rontok. Apalagi sekarang Tuhan Yesus di atas kayu salib. Dia bukan cuma rontok rambutnya. Dinista, dilukai, dihina, demikian rupa. Bukankah Bapa mau membuktikan pemeliharaannya kepada anaknya yang paling dikasihi? Bukankah Bapa berhak menolong anaknya yang paling dikasihnya, tetapi sebelum Allah dalam tanda kutip mengulurkan tangannya menolong Yesus yang di atas kayu salib, justru Yesus berkata, udahlah Bapa yang di surga. Stop. Aku bisa menerima kok apa yang semua aku terima ini. Ampunilah mereka. Disinilah Tuhan Yesus menyerahkan diri sebagai korban untuk pendamaian bagi kita dengan Bapa.
Sebab sebetulnya pada waktu kita berdosa, dosa apapun itu, walaupun seakan-akan kita lakukan kepada seseorang, itu kita lakukan kepada Bapa. Sebab seseorang siapapun dia yang kepadanya kita berdosa adalah gambar Allah. Adalah milik Allah. Adalah yang diciptakan oleh Allah. Melukai, menyerang, memperlakukan secara tidak benar apa yang milik Allah berarti melawan Allah. Dan Kristus berkata, Bapa, ampunilah mereka. Mereka ini siapa? Jelas. Yang pertama, pada waktu fokus itu terjadi tadi, beberapa orang prajurit yang memakukan paku di tangan dan kakinya. Beberapa prajurit yang setelah Yesus dibaringkan dan dipakukan bahkan menambah penderitaan Kristus, kayu salib itu ditegakkan. Kepada prajurit-prajurit itulah Tuhan Yesus berdoa, Bapa ampunilah mereka. Mungkin yang dimaksud Tuhan Yesus mereka ada di antaranya yang sebetulnya mungkin tidak mau melakukan, tetapi ini apa boleh buat, perintah atasan. Tetapi saudara, betulkah mereka ini melakukan di dalam ketidaktegaan, tetapi apa boleh buat karena ini perintah atasan? Saya kira tidak. Sebab setelah itu mereka setelah selesai melakukan tugasnya bukan cepat-cepat pulang, bukan cepat-cepat meninggalkan tempat itu. Bahkan merasa perlu membuang undi, memperebutkan jubah Tuhan Yesus. Mereka algojo-algojo yang sudah tidak punya hati nurani. Setiap korban yang mereka salibkan di atas kayu salib, mereka coba cari satu benda kenang-kenangan. Nanti masa pertuanya mau dihitung. Oh ini, oh ini, oh ini, oh ini, oh ini. Berarti sekian puluh orang sudah aku pakukan di atas kayu salib. Seorang algojo pasti melakukan tugasnya bukan hanya sekedar perintah atasan. Banyak profesi lain jadi prajurit tidak harus jadi algojo. Kalaupun terpaksa jadi algojo, kalau engkau tidak mau melakukan itu di dalam kebanggaan, untuk apa? Cari kenang-kenangan. Untuk nanti dihitung berapa banyak orang yang aku pakukan di atas kayu salib. Dan kali ini, wow, ini peristiwa luar biasa. Belum pernah terjadi kita memaku orang yang dianggap benar, tetapi pada saat yang sama dianggap salah. Semua yang disalibkan oleh mereka dulunya adalah pemberontak-pemberontak, penjahat-penjahat. Tapi kali ini pelaku mujizat. Sayang kalau kenang-kenangannya dibagi menjadi sekian banyak. Diundi supaya kenangannya utuh. Supaya nanti kalau cucunya tanya, opa ini apa? Dia bisa dengan detail cerita peristiwa waktu itu. Kepada mereka yang seperti ini Tuhan Yesus berdoa. Bapa ampunilah. Tetapi Tuhan Yesus pasti juga berdoa untuk pemimpin-pemimpin yang tadi mengolok-olok. Jika engkau anak Allah, Mesias yang dipilih oleh Allah. Engkau bisa menyelamatkan orang lain, melakukan mujizat, sekarang selamatkanlah dirimu. Tetapi doa Tuhan Yesus juga dinyatakan kepada prajurit-prajurit. Entah itu prajurit yang sama yang tadi membuang undi. Atau prajurit yang lain yang sekarang mencucukkan anggur asam. Lalu setelah itu disodorkan kepada Tuhan Yesus dengan kalimat, jikalau engkau anak Allah, selamatkanlah dirimu. Jadi ini mencucukkan anggur asam untuk menolong atau untuk menghina. Saat waktu itu Tuhan Yesus hanya bukan menderita secara fisik.
secara teologis, secara emosi, dia dinista dan dipojokkan begitu rupa. Kalau engkau anak Allah, ini masalah teologis yang menjadi perdebatan orang-orang Yahudi sejak perjanjian lama. Ini berbicara tentang nubuatan Yesus lahir dan akan menjadi korban dosa bagi manusia. Tetapi itu dipertanyakan di atas kayu salib. Padahal dia justru naik ke atas kayu salib sedang menggenapi janji itu, tetapi sekarang dipertanyakan. Wow. Rasul Paulus seorang rasul yang luar biasa. Tetapi dalam hal ini dia tidak tahan. Maka selalu dia membuka suratnya dengan kalimat, aku Rasul Paulus yang dipilih oleh Allah, bukan oleh manusia. Sebab kerasulan dia selalu dipertanyakan. Loh, dia kan mantan pembunuh orang-orang Kristen. Masa sekarang jadi rasul? Ini permasalahan teologis. Paulus nggak tahan. Setiap suratnya dia selalu tulis, aku rasul yang bukan dipilih oleh manusia. Peduli amat orang lain menganggap saya dulu penista agama. Tuhan yang memanggil aku. Paulus tidak tahan dalam hal ini. Tuhan Yesus dipertanyakan, engkaukah Mesias? Buktikan. Penistaan secara teologis. Penolakan terhadap hakikat dia datang untuk memberikan nyawanya sebagai tebusan bagi banyak orang. Tetapi bukan itu saja. Penistaan secara emosi yang tadi saya katakan. Kalau engkau anak Allah, selamatkan dirimu sambil dikasih minum. Ini anggur asam yang kecut banget. Supaya waktu kamu menghirup dikit, perasaan kecut di mulutmu ini meringankan rasa sakitmu. Paling tidak melupak, membuat engkau konsentrasi terhadap rasa sakitnya sedikit teralihkan. Dan kalau engkau jadi Yesus, terima enggak? Hirup tidak itu anggur asam. Atau sebaliknya berdoa, Tuhan beri kekuatan kepadaku menahan rasa sakit ini. Tapi bukan itu yang didoakan Tuhan Yesus. Bahkan dia menghirup. Kebayang? Yang menyodorkan anggur asam itu tertawa. Akhirnya minum juga. Itu Yesus lakukan di atas kayu salib. Dan itu dia katakan, Bapa, ampunilah mereka. Tetapi lebih daripada mereka yang tadi, kata mereka di sini juga mengacu kepada dua penjahat yang disalibkan di kanan dan kirinya. Saudara, setelah saya khotbah jangan ditanya yang kanan atau yang kiri yang menghujat Yesus. Dan yang kanan atau yang kiri yang menerima Yesus. Mau di kanan, kiri, muka, belakang, bukan itu fokusnya. Belum tentu yang kanan harus selalu menggambarkan yang baik. Belum tentu yang kiri selalu menggambarkan yang tidak baik. Karena Injil Lukas jelas sedang berbicara. Orang Yahudi tidak lebih baik daripada orang-orang kafir. Injil Lukas pasal pertama justru berbicara. Ketika terjadi kelaparan, Elia bukan diutus kepada salah seorang janda di tengah-tengah orang Yahudi. Tetapi justru kepada seorang janda miskin di Sarfat. Bukan yang lain. Sejak awal Injil Lukas sudah dikatakan di antara keturunan Yakub tidak kutemukan iman sebesar seperti perwira ini. Jadi jangan berdebat soal
kanan dan kiri. Tetapi yang jelas kepada mereka berdua, Tuhan Yesus berkata, Bapa, ampunilah mereka. Ampunilah mereka. Tetapi salah seorang dari antara dua orang ini yang pasti mendengar perkataan Tuhan Yesus. Mungkin yang lain tidak mendengar. Sebab saya lebih yakin Tuhan Yesus bukan mengatakan itu dengan suara yang lantang. Karena dia saat baru mengalami kesakitan yang luar biasa. Sekalipun yang lain tidak mendengar. Saya percaya Bapa di surga mendengar. Saya percaya beberapa prajurit yang paling dekat dengan Tuhan Yesus mendengar. Saya percaya kedua penjahat ini mendengar. Saudara kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Khotbah disampaikan bukan kepada 1-2 orang saja. Tetapi kepada banyak orang. Tetapi tidak menjamin semua orang mendengar apa yang dikhotbahkan. Kalaupun semua orang mendengar apa yang dikhotbahkan karena pakai sound system yang luar biasa. Tidak menjamin yang mendengar menerimanya. Dua penjahat ini saya yakin mendengar. Tetapi yang satu justru menolak sambil mengolok-olok. Tetapi di dalam ketidaklayakan. Yang lain lagi menerimanya dengan berkata, ya Tuhan, pada waktu Engkau datang sebagai Raja, ingatlah akan aku. Di tempat ini Engkau berdoa memberikan pengampunan kepadaku. Bahkan di tempat ini Engkau berdoa meminta Bapa mengampuni aku. Oleh karena itu Tuhan, ingatlah akan aku ketika Engkau datang sebagai Raja. Dan luar biasa. Saya percaya di atas kayu salib, di dalam pergumulan penderitaannya, Yesus tahu persis. Bapaknya sudah mendengar doanya. Bapaknya sudah mengampuni orang ini. Kalau dia tadi kan memang sudah mengampuni. Karena dia bukan berkata, aku mengampuni engkau. Yesus bukan berkata demikian. Tetapi dia berkata, Bapa ampunilah mereka. Yesus tahu doanya sudah didengar ketika dia berada di atas kayu salib. Itu sebabnya dia berkata, hari ini juga engkau akan bersama-sama dengan aku di Firdaus. Artinya Tuhan Yesus mau berkata, memang tidak cukup hanya aku saja yang mengampuni engkau. Tetapi yang terutama, Bapa harus mengampuni engkau. Dan Bapa sudah mendengar doaku. Bapa sudah mengampuni engkau. Itu sebabnya hari ini engkau akan bersama-sama dengan aku di Firdaus. Saudara kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Setiap kita sedang berjalan kepada satu tujuan yang kita suka tidak suka kita harus jalani. Mau tahu? Itu dua tujuan kita. Tujuan dekat, kita menemui kematian kita. Tujuan jauh, kita sedang berjalan pada akhir zaman. Ketika Kristus datang untuk kedua kalinya. Sebelum sampai ke tujuan itu, sudahkah pernah kita berkata, Tuhan ingatlah aku. Pada waktu engkau datang sebagai Raja dalam kerajaanku. Pada detik-detik beberapa menit sebelum penjahat itu mencapai tujuan pendeknya, menghembuskan nafas terakhir, dia mengatakan kalimat itu. Dan dalam tujuan panjangnya, ketika Kristus datang, dia mendapatkan pengampunan.
Sudah saya percaya setiap kita yang hadir di tempat ini sudah berjumpa dengan Tuhan Yesus. Tetapi itu yang tadi saya katakan di dalam awal khotbah ini. Sia-sia bahkan percuma jikalau engkau hanya berjumpa dengan Tuhan Yesus yang melakukan mujizat. Yang menyembuhkan penyakitmu. Yang memberi berkat kepadamu. Yang melepaskan engkau daripada mara bahaya. Percuma jika engkau hanya bertemu dengan Yesus yang menjadi penolongmu. Buang semua itu kalau perlu. Karena yang paling penting, engkau harus berjumpa dengan Kristus yang tergantung di atas kayu salib. Itulah yang membuat engkau akan mendapatkan janji. Hari ini engkau akan bersama-sama dengan aku di Taman Firdaus. Bapa, ampunilah mereka. Sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Mari kita bersama-sama mempersiapkan diri untuk menerima perjamuan kudus. Mari kita bersama-sama terlebih dahulu menyanyikan satu lagu Kepala yang Berdarah Tertunduk dan Sedih bait yang pertama. Di atas kayu salib, tubuh Tuhan terluka, teraniaya, lebih daripada sekedar seperti roti yang terpecah-pecah. Di atas kayu salib, Tuhan menumpahkan darah, lebih daripada sekedar kita menghirup anggur. Tetapi roti dan anggur di dalam perjamuan kudus menolong kita untuk menghayati, untuk merenungkan, bahkan untuk mengamini bahwa karya salib adalah bagi diri kita. Terimalah roti. Terimalah anggur dengan rasa syukur. Karena di atas kayu salib itulah kita orang-orang berdosa mendapatkan janji hidup kekal di dalam Kristus Yesus.
Sambil roti dan anggur dibagikan, kita menyanyikan lagu tadi. Terimalah tubuh dan darah Kristus, terimalah tubuh dan darah Kristus, terimalah tubuh dan darah Kristus, terimalah tubuh dan darah Kristus. Mari kita bersama-sama berdiri, kita menyanyikan lagu bait yang ketiga. Ya Tuhan, yang kutanggung yaitu salah, yang kau tanggung yaitu salahku. Dosaku telah kau gantung di kayu salib. Ulangi lagi bait yang ketiga. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kasihanilah daku yang sepatutnya harus dicela dan bahkan dihukum. Ampunilah hamba-Mu, curahkanlah
anugerah-Mu. Berilah kepada kami telinga dan hati yang mendengar. Di atas kayu salib Engkau berdoa bagi kami. Ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Tuhan, kami percaya di atas kayu salib Engkau juga berdoa bagi kami. Kami termasuk mereka yang sebetulnya hadir di dalam peristiwa penyaliban-Mu. Bahkan kami, orang-orang yang menyebabkan Engkau dipakukan di atas kayu salib. Tuhan, kami mau menerima roti yang terpecah yang ada di tangan kami sebagai lambang Engkau mengorbankan tubuh-Mu, bahkan nyawa-Mu di atas kayu salib bagi korban penebus dosa kami, bagi pendamaian kami antara Allah Bapa dan kami semua orang-orang berdosa. Terima kasih Tuhan, kami mau menerimanya roti dan anggur ini. Amin. Mari kita menerimanya. Piala anggur yang sebentar lagi kita hirup sebagai lambang meterai perjanjian baru, sekali lagi mengikatkan kita menjadi satu hubungan permilikan yang tidak pernah terlepas. Bahwa Kristus sudah menebus kita, bukan dengan emas, bukan dengan perak, tetapi dengan darah-Nya. Mengikat kita di dalam persatuan kudus, baik dengan Allah Bapa Tritunggal, maupun dengan sesama jemaat, sesama orang Kristen sepanjang zaman, dan khususnya dengan sesama jemaat Gereja Petra Indonesia. Mari kita bersama-sama menerimanya. Silahkan duduk, kawan akan dikumpulkan. Selesai kumpul baru. Mari kita bersama-sama bangkit berdiri, kita menyanyikan lagu Karena Salib-Mu. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Mari bersama-sama dengan segenap umat percaya sepanjang zaman, kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah,
Bapa yang Maha Kuasa, Kalib langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita selama pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan surga. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan mendatang ke sana. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Dengan tetap berdiri kita menyanyikan lagu Karena Salibmu mulai bait pertama, kedua, dan refrain. Hanya Kau Tuhan di hidupku, Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan, kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu, Yesus, Kaulah segalanya. Tuhan, semua yang ada dalam diri kami milik-Mu. Oleh karena itu sebentar lagi ya Tuhan, kami mau menyisihkan sebagian berkat yang juga tetap milik-Mu, yang sudah Kau berikan kepada kami, untuk boleh Engkau pakai, untuk memperluas pekerjaan Tuhan di atas bumi, sampai Engkau datang untuk kedua kalinya. Kami berdoa di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Silakan duduk. Bila ku renungkan kasih Tuhan yang telah menyelamatkan diriku, walau salib berat ditanggungnya, apa balasanku padanya? Seperti Kristus mengasihi daku, ku mau mengasihinya selalu, membawa terang Injil keselamatan, sampai Tuhan datang kembali. Oh, bukan pada
sungguh takkan percuma bila melayani Tuhanku. Mari kita bersama-sama berdoa. Tuhan, sesungguhnya kami tahu tak mungkin kami sanggup membalas cinta kasih-Mu kepada kami. Sebab ketika kami sanggup membalasnya, maka keselamatan bukan lagi anugerah tetapi transaksional. Dan kami tahu Tuhan, sekalipun itu anugerah, tidak ada alasan bagi kami untuk tidak berusaha terus hidup memuliakan Engkau dan membawa penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami setiap hari. Tuhan, biarlah sambil berjalan menuju kami menghadapi kematian, sambil menanti kedatangan Engkau pada akhir zaman untuk kedua kalinya, biarlah kami senantiasa hidup di dalam satu kesadaran. Pengampunan-Mu sudah terjadi atas kami. Sehingga kami lebih hati-hati terhadap dosa kami. Kami lebih hati-hati terhadap kelemahan kami. Kami lebih hati-hati kepada hal-hal yang akan melukai dan membuat Engkau sebagai Bapa di surga sedih karenanya. Tuhan, ini kami semua. Tolong kami supaya dimanapun kami berada, kami seolah-olah sedang berhadapan dengan Kristus yang terpaku di atas kayu salib. Dengan cara demikian, kami senantiasa berusaha hidup kudus di hadapan Engkau, Allah yang Maha Kudus dan Maha Pengampun. Terima kasih Tuhan untuk semua yang sudah terjadi. Biarlah sepanjang 1 bulan ini Tuhan, mulai minggu pertama sampai kami merayakan Paskah, kami sungguh-sungguh mengenal Engkau lebih daripada sebelumnya. Berjumpa dengan Engkau, Kristus yang berkorban bagi kami di atas kayu salib. Berjumpa dengan Bapa yang mengasihi dan mengampuni kami, sehingga boleh berdoa demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Bagi Bapa, Anak dan Roh, puji, hormat dan mulia, dulu sekarang tak berubah, hingga selama-lamanya. Bagi jemaat yang tidak terlalu buru-buru untuk cepat-cepat pulang, nikmatilah persekutuan bersama-sama setelah ini di basement. Dan pulanglah dengan membawa serta berkat Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Kiranya kasih karunia daripada Allah Bapa, cinta kasih dan damai sejahtera daripada Kristus yang berkorban di atas kayu salib, penyertaan, pertolongan dan penghiburan Allah Roh Kudus menyertai saudara-saudara sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin.
Silahkan duduk, doa teduh.